Oke, sebenarnya menurut saya ya, yang Mm-mm. paling umum adalah asumsi kalau window dressing pasti akan naik. Itu udah salah Mm. di awal ya. Jadi kita harus tetap objektif, kita harus tetap melihat kondisi market, apakah memang window dressing ini secara teknikal terbukti, ya kan? Mm-mm. Atau kita bisa lihat Goto aja udah sampai pertengahan bulan masih jatuh-jatuh gini, ya kan? Uh, jadi saya rasa sih memang tetap harus ngelihat secara objektif, jangan sampai kita berasumsi ya. Kadang-kadang ada yang bilang gini, mendekati Desember udah harus mulai ngumpulin barang tuh karena Desember pasti naik. Waduh, ini udah Iya. salah, udah salah nih. Uh, Tetap harus ngelihat apa yang benar-benar what actually happens in the market, Mm, iya. seperti itu. Dan saya punya saran sedikit, satu aja mungkin kali ya. Kalau kondisi market lagi bearish seperti ini ya, lagi merah-merah kayak gini, hindari buy on breakout ya. Meskipun beberapa saham memang ada yang breakout seperti itu lebih harus lebih berhati-hati ya pada intinya, karena uh, sentimen market seperti ini itu kebanyakan mendorong orang untuk segera segera Betul. cepat-cepat untuk merealisasikan profitnya. Istilahnya apa ya, YPC ya, yang Ya, betul. penting penting cuan jual, yang penting cuan jual, nanti takutnya udah naik dibiarin tahu-tahu turun. Nah gitu, Mm-mm. jadi buy on breakout it's not favorable. Terus gimana dong ya, ya sekarang saatnya kita nyari yang lagi di weakness, yang ada lagi di titik-titik lemah. Itu mungkin kita bisa masuk ya Mm. saham-saham yang seperti itu. Dan juga tetap punya trading plan ya, jangan sampai nggak Iya. punya trading plan. Trading plan itu seperti apa? Nah, trading plan itu sebenarnya kita tahu mau beli di mana, kita tahu mau jual di mana, kita tahu kalau ketika dia market bergerak di luar ekspektasi kita, Cut dia loss di mana? cut loss-nya di mana. Benar, Hmm. jangan sampai saya udah sering banget dapat banyak DM, banyak Telegram tanya, kok saya udah beli saham di sini, tapi turun, terus gimana dong? Waduh, ini pasti nggak punya trading plan. Nah ini salah satu contoh ya, ketika sahamnya turun bingung mau ngapain, ya kan, Iya. bengong, udah turun malah bengong, terus gimana dong? Jadi, Jadi memang dari seperti itu. oke. Mungkin sebelum kita selesai nih live-nya, kita mau jawab Hmm. beberapa pertanyaan Oh dulu iya iya, ya. boleh yuk, biar ada interaksinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini dari question, ada yang nanya nih. Jika Hmm. menggunakan analisis teknikal, indikator Oh, apa yang akan ke Oscar nih? oke, good question. Jadi indikator ini ada banyak banget ya, ada Iya. mungkin bisa dibilang ada puluhan ya, dan semua diciptakan dengan tujuannya masing-masing oleh penciptanya itu ya. Dan uh, kalau saya indikator jangan banyak-banyak ya, intinya sih Hmm. seperti itu. Dan ini pertanyaannya indikator yang saya pakai ya. Kalau saya pakai sih volume yang pasti ya, volume itu penting banget. Kemudian saya senang pakai osilator ya, RSI, dan Hmm. juga mungkin saya sering ganti-ganti, kadang RSI, kadang MACD gitu. Jadi dua itu. Nah, tapi perlu saya tekankan di sini kalau indikator ya itu nggak semua orang cocok ya, nggak semua orang cocok, jadi memang harus dicoba ya. Saya coba pakai ini dulu, cocok nggak. Saya sendiri dalam menemukan indikator yang saya pakai itu saya udah bergunakan bermacam-macam. Saya coba pakai Bollinger Band, nggak cocok. Saya coba pakai kalau di TradingView ada namanya Super Trend, itu juga saya pakai. Saya sempat pakai itu juga. Kemudian saya pakai juga stokastik slow, saya pakai Hmm. tapi saya cocok. Kemudian moving average saya pakai EMA, pakai MA, saya cobain semua satu-satu hingga akhirnya saya cocoknya pakai RSI dan MACD ya, salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Dan juga yang pasti volume ya, kadang-kadang kita ini nggak ngeliatin volume, ada volume itu penting banget Penting banget. banget ini ya. Kalau mau tahu seberapa penting volume, coba bayangkan kita sedang milih presiden tapi yang milih cuma 10% dari warga. Waduh, valid nggak presidennya Ya. kira-kira? Ya, jadi kalau kita ngelihat saham harganya naik tinggi tapi volumenya kecil, wah ini Hmm. kenaikan Kan, di voting sama sedikit orang gitu. Jadi ya, kenaikannya valid gitu. Tapi kalau
kenaikannya didukung sama volume, wah ini luar biasa sekali ya kan. Iya, Jadi berarti seperti valid. itu. Jadi valid, yes, valid dan ada kemungkinan bisa naik lagi. Oke, Oh, mungkin bisa menjawab ya pertanyaan jawaban tadi ya. iya, semoga menjawab ya buat Kak Erika. Nah, Nah, mungkin yes. kita pertanyaan lagi nih ya. Mm-mm. Satu nih, mungkin sekalian buat closing. Nah, menurut Kak Oscar sendiri Oh, gimana sih di saham di tahun 2023? oke, resolusi saham di 2023 ya. Mungkin disclaimer ya, kalau saya tetap banking believer ya, jadi saya juga saya juga investasi lah lebih tepatnya untuk di banking. Kalau untuk trading mungkin sekarang bankingnya kurang begitu bagus buat di entry, bukan banknya nggak bagus, kurang begitu bagus buat di entry ya. Sudah cukup naiknya cukup tinggi, ada peluang turunnya cukup besar juga, tapi kita sekali lagi di analisa teknikal, sorry di market ya, di market itu tidak ada yang tahu tingginya langit juga ya, kalau naik Iya. tinggi banget bisa naik. Jadi bukan berarti tidak bisa di entry. Jadi mungkin kalau bagi teman-teman yang mau coba analisa, coba lihat ketika dia lagi turun-turunnya ya, lagi turun mungkin gini, kalau ketika saham itu uptrend, Hmm, tentu saja namanya uptrend itu juga ada sedikit koreksi normal, ya kan? iya. Nah, ketika koreksi normal itulah saat yang tepat buat entry, gitu. Nah, selain banking, menurut saya sih sektor sektor mining ya, mining terutama yang berhubungan dengan nikel itu kayaknya lagi bagus-bagus juga ya. Uh, Kalau batu bara mungkin sentimennya mungkin agak sedikit berkurang ya. Karena, Hmm, tapi kita juga lihat ada China ini juga opening ya, reopening ini juga jadi menurut saya sentimen. ya, tapi jadi pedang bermata dua juga sebenarnya. Iya. Kenapa? Karena selama China tutup itu Hmm, banyak kapital kapital inflow ke Indonesia yang menyebabkan harga saham juga banyak yang naik. Tapi ketika sebaliknya China open, wah ini capital outflow jadinya ya, banyak yang hmm, keluar masuk lagi ke China. Tapi dari sisi yang lain, perusahaan China jadi open, kita juga kebagian ya, karena iya. Indonesia kalau lah sekitar 22% ekspornya ke China juga. Dan Oke. jadi itu. Oke. Mungkin itu kali ya buat transaksi saham di 2023 ya. Ya, tapi Oh, disclaimer ya, saya sendiri juga iya, kita kayak juga tidak bisa tahu persis. jangan yang disebutin hari ini dibeli semua ya. Iya, jangan ya. Saya sendiri itu biasa saya lebih berhati-hati untuk di bulan-bulan yang seperti sekarang. Saya ke sebentar, saya quick counting dulu. Saya sekitar 20% dari modal saya dalam bentuk cash sekarang ya. Jadi ya saat-saat sekarang cash juga sangat diperlukan ya. Jadi kalau lagi turun kayaknya itu cocok juga buat entry itu secara teknikal, tapi kalau ada ya yang bagus. Jadi udah ada senjata. Iya, betul. Okay. Jadi kalau masih bisa serok ya, siapa tahu ntar kan bisa naik lagi atau gimana. Harus hati-hati, tapi tetap harus hati-hati. Tetap Gitu. harus hati-hati. Dan yang pasti harus ini ya, harus invest di apa yang kita tahu, jangan sampai kita males belajar lagi, apalagi di kondisi-kondisi kayak gini yang bisa dibilang uncertain juga ya kok. Uncertain, benar uncertain ya. Ya. Uncertain. Oke, mungkin satu Oh, lagi pertanyaan hmm. bisa. Ada nggak? Oh, pertanyaan satu lagi, sebentar. Cari dulu ya. Mm-mm. Bahas nih. Hmm, mungkin ini kali ya. Kalau bahas emiten gimana nih kok? Boleh nggak? Boleh deh, boleh deh. Emiten apa Telkom. ya? Nah, Saya- ini terakhir ya. Oke, Telkom dan Telkom. mana nih? Telkom dan ASI. Oke, saya kemarin kebetulan lagi bahas Telkom dan juga ASI ya. Saya buka dulu. Oke, Telkom. Nah, ini dia. Telkom, sorry, nggak kelihatan. Nah, Nah, ini oke. agak secara teknikal sih agak ngeri sih sebenarnya karena Iya, dia bagi teman-teman yang sudah mengenali ini ada pattern double tops ya. iya dong. Ini kayak gunung yang kita gambar waktu kecil nggak sih? Ada Iya, matahari di tengah. lari. Dan dia kemarin sudah sempat jatuh ya. Nah, di sini Hmm. jatuh ya cukup dalam dan sorry nggak kelihatan ya. Ini secara teknikal targetnya ada di 3.200-an ya. Oh, Tapi oke. disclaimer ini saya juga nggak tahu kapan dia akan tercapai ya.
Dan juga apakah pasti tercapai, saya juga nggak tahu. Ini hanya prediksi saja di 3.200-an. Mungkin kalau teman-teman yang mengerti fundamental bisa dihitungin deh nilai wajarnya di mana. Ya, saya juga nggak terlalu paham fundamental. Jadi di sini kita lihat ketika dia jatuh, ini ada ini candlestick reversal nih. Reversal yang menyatakan kalau ini bisa naik lagi, tapi agak sedikit ngeri juga ya kalau memang kita bikin supportnya di sini ya. Ini bisa aja dia naik tapi sampai sini dulu target awalnya ya. Tapi bisa aja ini cuma kenaikan sementara ya, impulsif aja. Karena gini, ketika saham jatuh itu pasti ada yang mikir, wah kesempatan serok nih ya kan. Nah kalau itu namanya buy secara impulsif, dan ketika market seperti itu bisa jadi dia hanya sementara saja, kemudian dia bisa turun lagi ke sini. Ya, sementara base supportnya sih ada di 3.600-an ya, 3.600. Jadi saya juga nggak tahu, mungkin aja dia bergerak secara ranging di sini, atau dia bisa naik ke atas ya. Ya, Telkom nih saya juga nggak ngerti, mungkin sentimennya ketarik sama Goto kali ya. Iya, karena ada invest di Goto ya. Yes, terus ada nanya ASII ya, ASII, ntar saya bukain. ASII sebenarnya dia konglomerat ya, jadi dia keseret Goto tapi dia masih punya yang lain. Iya, benar. Ya, ASII. Nah, ini dia. ASII ini sebenarnya, wah, sebentar kegedeannya kayaknya. Saya sempat gambarkan ada sebuah pattern ya. Seperti ini nih. Ini namanya triangle ya. Dan dia saya sempat prediksikan di sini dia lagi di titik lemah. Kemungkinan kalau dia bisa terpantul dia akan naik hingga ke level ini. Tapi ternyata market bergerak di luar ekspektasi saya dan dia jatuh ke bawah ya. Dan dia officially sudah nembus di level supportnya ini ya. Ini ya. Dan candle yang terakhir ini candle apa ya, spinning bottom ya namanya kalau nggak salah. Jadi ini masih market indecision ya, marketnya ragu. Jadi ini agak sedikit riskan ya. Naik supportnya mungkin kita bisa lihat di sini. Ini ada support yang cukup, sorry nggak kelihatannya. Nah ini support yang the best support, next supportnya ada di sini. Kembali lagi kalau untuk ASI dan Telkom saya sih outlook saya lebih ke wait and see dulu. Iya. Karena nggak ada sentimen bilang dia rebound juga ya, atau rebound gitu. Yes, maybe. ASI sebenarnya banyak banget karena dia kita lihat dia ada UNTR kan kita lihat juga dia baru akuisisi tambang nikel ya kan. Kemudian dia juga dia baru launching mobil baru, juga sentimen bagus juga buat ICE. Sebenarnya banyak sekali, tapi karena dia konglomerat dan juga mungkin kalau dihubung-hubungkan dengan Goto, ya memang dia ada investasi di sana. Tapi mungkin teman-teman yang lain bisa bantu cek investasinya kapan. Siapa tahu dia investasinya malah sebelum pre IPO malah untung deh. Saya juga nggak tahu ya. Ya kan kalau investasi mulai kapan dulu? Kalau udah lama banget pasti untung dia, udah IPO aja udah untung sampai berapa kali lipatnya. Kalau saya nggak tahu, katanya sih dia injeksi dana setelah IPO ya. Saya juga nggak ya. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin karena udah 40 menit juga nih ya Pak, nggak kerasa udah banyak banget yang dibahas. Nggak kerasa ya. Semua teknikalnya juga. Pokoknya aku belajar banyak banget, dan juga teman-teman semua aku harap bisa belajar banyak ya dari sesi live